Kenapa kita di dunia tidak lama? Jawabannya hanya satu, sebagaimana jawaban yang telah disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Kita di dunia ini tidak lama, tidak dibikin lama oleh Allah, karena manusia ini diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia ini. Manusia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah SWT, kita dulu tidak ada di dunia ini. 100 tahun yang lalu tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di dunia ini. 100 tahun yang akan datang, insya Allah juga tidak ada di antara kita ini yang masih tinggal di dunia ini. Bukan hanya kita saja, tetangga-tetangga kita, pejabat-pejabat kita, ulama kita, santri kita. 100 tahun yang akan datang, insya Allah nggak ada satupun yang masih ada di dunia ini. Maknanya kita di dunia ini tidak lama. Kenapa kita di dunia tidak lama? Jawabannya hanya satu, sebagaimana jawaban yang telah disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Kita di dunia ini tidak lama, tidak dibikin lama oleh Allah, karena manusia ini diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia ini. Manusia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Rumah kita yang sebenarnya bukanlah dunia ini. Rumah kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Adapun dunia ini hanyalah beberapa saat untuk diuji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji oleh Allah. Kita didatangkan ke dunia ini untuk diuji. Ujiannya apa? Bukan mana yang terbanyak sawahnya, yang terbanyak ladangnya,
yang terbaik rumahnya? Bukan. Ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik amalnya? Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang terbaik amalnya itulah yang lulus. Kalau lulus, maka dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Kalau tidak lulus, masuk neraka. Tidak lulus itu ada dua bagian. Ada tidak lulus total, yaitu orang yang mati tidak membawa la ilaha illallah, maka akan neraka selama-lamanya. Ada yang mati membawa la ilaha illallah, tapi amalannya kurang, semerawut, tidak mengikuti sunnah Nabi, maka ini dibagi dua. Ada sebagian dimaafkan, ada sebagian dihukumkan di neraka, ada sebagian mau dihukum tapi dapat syafaatnya para nabi, para rasul, syafaatnya anaknya yang hafid Quran, syafaatnya orang-orang iman yang lain. Ini hadisnya ada semua, sehingga tidak jadi masuk neraka. Di sanalah akhir kehidupan kita. Belum selesai cerita kehidupan kita ini, selagi sebagian manusia belum ke surga dan sebagian ke neraka, baru di sanalah selesai ceritanya. Kalaupun orang itu punya dunia dengan segala isinya, hartanya, jabatannya, teknologinya, semua dia miliki semuanya, itu belum sukses, itu baru ujian. Orang itu paling ganteng seluruh dunia, paling sehat seluruh dunia, paling terkenal seluruh dunia, paling sakti seluruh dunia, paling berkuasa seluruh dunia, paling kaya seluruh dunia, itu belum sukses. Itu baru ujian semua. Suksesnya kalau dia ini istiqomah dalam agama, masuk surga, ini baru sukses. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, masuk dalam surga, sungguh dia telah sukses. Adapun kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu belaka. Kehidupan dunia itu menipu. Dunia itu kelihatannya bisa dikuasai, padahal tidak bisa. Bisa dimiliki, padahal tidak bisa. Saya punya sawah, saya punya ladang, sudah ada sertifikat. Tiba-tiba Israel datang, ternyata bukan milik kamu. Dunia ini tidak bisa dimiliki siapa saja. Dunia ini ujian, bukan bisa dimiliki, nggak bisa dimiliki. Cuman dipinjamkan saja pada hakikatnya. Walaupun namanya itu hak milik, sebetulnya pinjaman. Yang punya hanyalah Allah SWT. Dialah Al-Malik, pemilik yang sebetulnya. Kita ini pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Istri itu bukan milik kita, milik Allah. Allah ambil juga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan diri kita pun, mulai pucuk rambut sampai pucuk kuku, semua milik Allah. Kalau Allah ambil, kita juga tidak bisa menolak apapun. Itulah fungsi daripada dunia. Maka seorang sahabat tanya,
kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai itu siapa ya Rasulullah? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat mati, itu orang yang paling cerdas. Wa syadduhum lahu isti'dada, dan yang paling sangat siap-siap untuk menghadapi kematian, itulah orang yang paling cerdas. Kemarin ada bayan subuh di Jakarta. Ya subuh gini nih, tiba-tiba di situ tuh di belakang itu ada orang kayak ngantuk gitu. Tahu jatuh, dibangunin, tahu tuh sudah mati. Orang Lampung itu. Beberapa tahun yang lalu ada santri di Pondok Pusat sana itu, sholat maghrib masih biasa berjalan, sholat maghrib, Allahu Akbar, rukuk jatuh, wassalamualaikum warahmatullah, ternyata sudah mati. Maka kamu siap-siap mati insyaallah. Dan biasanya itu mulai kan, yang cepat mati itu orang yang ngantukan. Betul, saya lihat tuh itu sering gitu tuh, orang ngantuk tahu tuh mati, ngantuk mati. Kamu lihat ya, ini betulan nih, orang yang suka ngantuk nanti kan mati dia. Yang tidak ngantuk juga mati tuh Pak. Iya. Biar kamu tuh malak gitu loh, jauh-jauh datang ke sini mau ngaji, ngantuk lagi gimana? Nah, mulaikan Allah SWT, yang ngaji saya, tapi yang memberikan kefahaman bukan saya, Allah SWT. Bisa ngaji itu yang diucapkan sama, yang dikatakan sama, Allah kasih kefahaman yang berbeda. Qurannya sama, yang baca kita sama yang baca Imam Syafi'i lain jadinya. Qurannya sama, yang baca Sayyidina Umar, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, baru baca beberapa ayat hatinya berubah langsung jadi wali. Kita sudah khatam Quran masih maksiat aja. Coba kembalikan. Jadi jangan kita ini kalau ngaji pandangannya yang ngaji, yang diucapkan, bukan. Hati kita kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Insyaallah kembalikan. Lah supaya kita ini hidup ini bisa istiqomah dalam agama, sehingga kita lulus menghadapi ujian-ujian kehidupan ini. Susah itu ujian, gembira juga ujian. Sebelum kawin kita ujian, setelah kawin pun ujian lagi. Setelah kelas 1 ujian, masuk kelas 2 ujian lagi, kelas 3 ujian lagi, kelas 6 ujian lagi. Setelah lulus nanti mau jadi pegawai negeri ujian lagi. Di pegawai negeri ini pun ada ujian-ujian lagi. Ini dunia. Urusan dengan Allah juga begitu. Orang tuh ujian terus. Muda ya ujian, tua ya ujian. Ujian akhir adalah sakaratul maut. Ketika kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu lulus 100%. Kalaupun tidak bisa mengucapkan karena sudah sakit, tetapi kalau hatinya adalah la ilaha illallah, itu juga sudah sukses ujiannya. Ujian terus, termasuk kita duduk di sini juga ujian. Ngaji ini ujian ini. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan perkataan dengan sungguh-sungguh. Yastami' itu maknanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
fayattabi'una ahsana, kemudian mengikuti perkataan yang terbaik, maka dia lulus. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka ini yang telah dapat hidayah dari Allah. Jadi kalau ngaji dengarkan sungguh-sungguh, kemudian apa yang terbaik diikuti, ini berarti sudah lulus. Kalau ngaji nggak mau dengar, tidur, maka tidak lulus. Atau melek tapi tidak mau mengikuti yang terbaik, disuruh dakwah tidak mau, itu juga lulus, tapi baru 50% lulusnya. Jadi kalau sudah dengar sungguh-sungguh, setelah itu diamalkan, nah itu namanya lulus 100%. Insyaallah mulai kan? Kita mau 100 atau mau 50? 50 aja ya. Ini 100 terlalu baik nanti. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, supaya kita ini lulus dalam ujian-ujian kehidupan ini, sehingga kita mati dapat ridha Allah, masuk dalam surga Allah. Apa yang harus kita buat? Yang pertama kali doa. Doanya apa? Doa yang seperti dalam sholat tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kita semua. Kalau doa itu untuk kita semua, jangan untuk diri sendiri. Kalau kita doa untuk orang lain, maka Allah akan gerakkan para malaikat doa buat kita, maka doanya makbul. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami semua jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya adalah para nabi dan pengikutnya. Para nabi itu orang yang telah lulus dalam ujian 100%. Nah, kita mohon kepada Allah agar kita ini dibimbing mengikuti jalan mereka. Insyaallah mulai kan? Kemudian yang kedua, supaya kita ini bisa lulus, kita ini senantiasa hidup di dalam suasana perjuangan para nabi. Di rumah kita buat suasana perjuangan, karena perjuangan pertama itu dari rumah, yaitu rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari rumah Sayyidah Khadijah inilah tersebar agama seluruh dunia. Maka kita buat rumah kita ini rumah perjuangan. Markas pertama perjuangan Nabi adalah sebuah rumah, rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka di rumah kita buat suasana perjuangan. Insyaallah malaikat. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran, caranya hidupkan taklim di rumah kita. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Istri Nabi diperintahkan membaca Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka itu ada kitab namanya Fadilah Amal, baca di rumah kita setengah jam paling sedikit, di masjid kita setengah jam. Kemudian diteruskan mudzakarah sifat-sifat sahabat, kehidupan sahabat. Insyaallah malaikat. Maka dari sinilah nanti mulai timbul fikir agama, suasana agama di rumah kita. Masuk rumah ucapkan salam, terus siwak, wudu, sholat 2 rakaat, baru kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau mau keluar rumah, wudu dulu, sholat 2 rakaat, baru keluar.
hari dihidupkan tahajud di rumah kita. Suasana sunnah dihidupkan. Setiap sunnah mengandung hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu ikut Nabi dapat hidayah. Makan cara sunnah, minum cara sunnah, tidur cara sunnah. Termasuk tidur cara sunnah, waktu bayan tidur ini sunnah ya. Ini tapi bukan sunnah Nabi, sunnahnya Karkun. Ya sunnah Karkun. Sunnah Karkun itu bahaya itu. Kalau bayan subuh tidur itu sunnah Karkun namanya. Kalau sunnah Nabi tidur apa melek? Melek. Ngerti sebetulnya. Kenapa kamu ikut sunnah Karkun nggak sunnah Nabi? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan suasana sunnah di rumah itu. Pakaian sunnah, Masya Allah. Itu anak-anak kita didik pakaian sunnah. Karena pakaian sunnah itu akan mendatangkan hidayah. Itu saya lihat itu kalau orang tuh pakaian sunnah itu ya, anak-anak itu nakalnya itu berkurang. Jadi kalau pakaiannya model John Lennon itu nanti nakalnya itu tambah. Karena niru-niru pakaiannya orang-orang kafir atau orang fasik itu akan mendatangkan kegelapan dalam hati. Tambah akal nanti. Insyaallah kan? Saya tidak bicara fikih ini, bicara hati aja. Kalau pembahasan fikih nanti ada pembahasannya itu sebetulnya, mereka. Terus buat suasana perjuangan di masjid kita. Hari-hari kita duduk di masjid musyawarah, fikir. Kata Syekh Abdul Wahab, Amir Bangladesh itu, duduknya orang iman di masjid mikirkan agama akan jadi asbab perubahan hidayah seluruh dunia. Insyaallah malaikat. Itu agama tersebar seluruh dunia itu asal mulanya ada orang-orang yang duduk di Masjid Nabawi sana mikir agama. Setelah mikir agama bergerak untuk agama. Akhirnya agama tersebar kemana-mana. Pikir bagaimana tetangga-tetangga kita yang belum ke masjid kita datangi. Karena Allah. Tanamkan dalam hati, dulu Rasulullah datang ke rumah-rumah, sedangkan beliau ini Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi. Beliau ini orang yang begitu mulia, keringatnya aja wangi melebihi kasturi. Kalau beliau berjalan, pohon-pohon pun menunduk hormat, binatang-binatang pun hormat, batu-batu pun mengucapkan salam. Tapi beliau telah datang ke rumah-rumah untuk mengajak orang kepada agama. Maka jangan kita anggap hina datang ke rumah-rumah itu satu kerja yang mulia. Insyaallah mulia. Kalau kita ditolak, dulu Nabi dilempari batu, kita ditolak syukur. Besok datang lagi. Kamu itu kok datang terus ke sini? Saya itu sudah bosan melihat kamu. Ya Bapak bosan tidak apa-apa. Tapi kata para ulama, saya datang begini, saya dapat pahala. Kalau Bapak marah, pahalanya tambah banyak. Maka walaupun Bapak marah, saya akan tetap datang ke sini tiap hari. Insyaallah malaikat. Saya itu nggak senang sama kamu itu. Nggak apa-apa Pak. Saya tetap senang sama Bapak karena Bapak orang Islam, umatnya Rasulullah. Walaupun Bapak benci sama saya tetap senang sama Bapak. Bisa begitu? Nah, itu
kalau kamu praktekkan sama istri kamu yang marah-marah itu nggak jadi marah. Tapi kalau kamu itu suka marah sama orang, nanti istrinya lama-lama minta cerai nanti. Jangan marah. Umat itu juga begitu. Kalau mereka itu marah, kita jangan marah. Lama-lama akur. Kalau mereka marah, kita ganti marah. Cerai sama umat kita. Insya Allah mulai kan? Tapi kalau cerai sama istri, hitungannya cuma 3. Cerai 3 juga bisa balik. Kalau kepada umat ini, walaupun sudah cerai 1000, kita balik lagi boleh. Insya Allah mulai kan? Datang lagi hari-hari, datang lagi. Maka akan datang satu masa, insya Allah Allah akan kasih perubahan kepada yang kita datangi atau kadang-kadang orang lain yang Allah datangkan. Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Assalamualaikum. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu tidak mau, Allah akan datangkan orang lain. Itu dakwah itu begitu semuanya kan. Kita datang lagi. Dia tidak mau terus. Nanti Allah akan kirim orang lain. Nabi dakwah di Mekah, dakwah di Taif, ditolak terus. 1-2 orang aja yang terima. Allah datangkan orang Madinah. Orang Madinah itu tidak didatangi sama Nabi. Nabi tidak pernah datang ke Madinah, tapi orang Madinah datang sendiri. Setelah itu baru Nabi datang ke Madinah. Jadi dakwah itu nggak ada ruginya. Kalau diterima, ya untung kita dapat pahala. Kalau ditolak, kita ya untung dapat pahala. Dan Allah akan ganti orang lain yang mau, asalkan ikhlas. Insya Allah boleh kan? Kalau tidak ikhlas, kalau diterima senang, kalau tidak terima terus kemudian sedih, tandanya tidak ikhlas. Kenapa kamu tidak diterima kok sedih? Dapat pahala kok sedih? Gak usah sedih, terus saja. Saya itu sedih itu bukan karena itu, Pak. Sedih kasihan melihat dia. Oh iya betul kalau itu. Tapi kalau dilihat dari segi kita dapat pahala, nggak usah sedih sebetulnya. Walaupun kita bayan semua tidur, nggak usah sedih. Siram aja air kopi 1 ceret gitu, nggak usah sedih. Insya Allah mulai kan. Dapat pahala kok sedih. Insya Allah mulai kan. Maka buat suasana di masjid kita, kemudian kita keluar buat suasana agama itu kepada seluruh umat. Itulah namanya furud fisabilillah. Dan ini tiga-tiganya itu penting. Suasana di rumah, suasana di masjid, suasana di masyarakat. Harus tiga-tiganya kita buat. Karena dulu Nabi juga buat 3 itu langsung. Saya buat suasana di rumah saja, masjid nggak usah. Oh tidak ikut Nabi, Nabi tidak begitu. Saya yang penting masjid saya sendiri, kampung-kampung nggak usah saya pikir. Nah itu tidak benar, Nabi tidak begitu dulu. Rumah iya, masjid sendiri iya, masyarakat umum iya. Nah kalau kita ini sholat harus ikut Nabi, kita dakwah juga harus ikut Nabi. Bagaimana kita dakwah seluruh alam. Dakwah itu dengan seluruh alam itu jadi mudah, bukan jadi sulit. Kemarin saya itu ke Aceh, saya cerita sama orang Aceh. Dakwah seluruh alam itu jadi mudah, bukan sulit. Contohnya saya bilang, saya itu mau ke Aceh kemarin. Sampai di Surabaya sana sudah ada orang menjemput polisi. Tahu-tahu dikasih makan di masjid itu. Lah kamu kok tahu? Saya sini loh, saya ini polisi, tahu aja Pak Kiai. Oh gitu. Lalu kok kamu kok bisa kenal dakwah itu dari mana? Dulu saya polisi di Aceh. Di
sana saya keluar 3 hari, akhirnya saya di Surabaya terus jadi kenal dakwah. Coba semalikan. Jadi belum sampai ke Aceh sudah dapat barokahnya Aceh. Saya bilang gitu sama orang Aceh. Ada orang tuh didatangi jamaah tuh nggak mau. Tahu-tahu anaknya disekolahkan di Australia. Di Australia ditangkap sama orang dakwah di sana. Keluar 40 hari, pulang langsung hidup masjidnya. Di tempatnya Ponorogo, itu orang Ponorogo itu, ternyata kuncinya di Australia. Itu belum aneh lagi, saya ketemu orang namanya Aiman Mirdad, orang Mekah. Dia cerita sama saya itu orang Mekah, nggak pernah ke masjid tuh, nggak pernah. Saya itu sudah tua, belum pernah haji juga. Tapi saya dikirim ke Amerika untuk belajar minyak di sana, belajar teknologi minyak di Amerika. Sampai di Amerika ditangkap orang dakwah, keluar 3 hari, akhirnya keluar 4 bulan di Amerika. Pulang ke Mekah ya terus di masjid aja tiap hari. Sering kesini dia itu, Aiman Mirdad itu, orang Mekah tapi kuncinya di Amerika. Coba sama kan. Jadi dakwah seluruh alam itu jadi mudah, bukan jadi sulit. Ada orang Kediri, di Kediri itu juga beling, nakal itu. Tahu-tahu kerja di Hong Kong. Sampai di Hong Kong ditangkap sama orang dakwah di sana, pulang jadi orang soleh. Maka dakwah itu harus seluruh alam. Kalau kita tidak dakwah seluruh alam, yang terjadi sebaliknya. Di Mekah itu asalnya itu orang-orang baik semua, keturunan Nabi Ibrahim semua orang baik. Akhirnya ada orang Mekah namanya Amr bin Luhai. Dia dagang ke Syam sebelum Nabi ini kan. Orang Syam itu penyembah berhala. Akhirnya Amr bin Luhai ini mikir, ini kalau saya beli berhala satu dibawa ke Mekah bagus ya. Hanya dia beli berhala dari Syam, ditaruh di Mekah, dan dia ini seorang tokoh kaya di Mekah. Akhirnya ngajak teman-temannya, ini kalau di Syam orang menyembah begini. Terus mereka dapat berkah gitu. Akhirnya orang-orang Mekah pada nyembah berhala gara-gara orang yang pergi ke luar negeri ini. Tapi kalau ada dakwah, gara-gara orang pergi ke luar negeri, nanti pulang jadi fikir agama. Insyaallah malaikat. Maka dakwah seluruh alam. Kalau dakwah yang dipikirkan kampung sendiri, lama-lama putus asa. Coba kalau Nabi dulu dakwah di Mekah aja, semuanya mati hidup di Mekah, ya nggak jalan. Beliau hijrah ke Madinah. Nabi Ibrahim dakwah di Babilonia, tapi nggak jalan, hijrah ke Syam, akhirnya berkembang di sana. Maka semulaikan Allah Ta'ala. Begitu juga orang-orang akhir. Sunan Ampel itu rumahnya Kamboja sana. Terus dakwah di Jawa, akhirnya tersebar agama seluruh Jawa sekitarnya. Orang zaman sekarang. Tambah lagi, saya Muhammad Ilyas, kalau beliau mikirkan India saja, wah India ini orangnya keras-keras, semulaikan susah. Dan beliau kirim jamaah kemana-mana, akhirnya sampai ke Temboro. Pikir tempat lain. Dakwah itu seperti dagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dagang itu jangan bertempat aja satu tempat. Dagang itu di mana kita bisa jual dagangan kita jual. Lakunya Jakarta, lakunya di Amerika, kita jual di Amerika. Insyaallah malaikat. Maka dakwah itu harus bergerak. Dengan dakwah maka hiduplah agama. Maka orang Madinah ketika menyambut Nabi, mereka bernyanyi, wajib syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah.
bukan selagi masih panen, selagi masih ada orang dakwah. Karena kalau dakwah ada, hidup agama, nanti sawahnya pun barokah, rizkinya barokah. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Itu laki-laki, perempuan, anak-anak, nyanyinya sama. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Maka akhirnya bagaimana? Akhirnya Madinah yang tadinya amburadul jadi Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kampung kita itu semangatnya seperti orang Madinah, laki-laki, wanita, anak-anaknya, wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Nanti jadi Temboro Al-Munawwarah, jadi Ngawi Al-Munawwarah. Tapi orang Madinah itu kok bisa mufakat seperti itu, bagaimana? Kita tunggu begitu? Enggak, itu asalnya ada orang-orang bergerak dipimpin oleh Mus'ab bin Umar, bergerak ke rumah-rumah, diceritain pentingnya agama, pentingnya dakwah. Maka ketika Nabi datang sudah mufakat, wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Maka kita gerak di rumah-rumah, semua orang kita kasih tahu Nabi dulu siang malam dakwah. Akhirnya datang macam-macam pertolongan Allah. Kita siang malam dakwah, maka akan datang pertolongan Allah. Maka nanti kalau jamaah datang, kita sambut dengan wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Insyaallah malaikat. Tapi orang Madinah sudah nyambut semua, tapi yang disambut tidak datang. Gimana kira-kira? Orang Madinah sudah nyambut, wajib syukur alaina, tapi yang disambut itu nggak datang. Kenapa? Masih tidur di Temboro. Oh, gimana nanti akhirnya? Nggak jadi Madinah juga. Adanya orang Ansor itu harus ada orang Muhajirin dulu. Setiap ada orang Muhajirin, sudah sunnatullah, Allah bangkitkan orang-orang Ansor. Setelah Nabi bergerak, baru muncul itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sebelum baginda Nabi bergerak, mereka tuh nggak muncul. Setelah sumur digali, baru keluar air. Setelah benih ditanam, baru keluar buah. Setelah kita bergerak berkorban, Allah akan munculkan angsor-angsor di mana-mana. Insya Allah malaikat. Maka semalaikat yang mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke belakang. Monggo. Yang mau keluar. Gimana Afan? Tambah masa. Yang sudah mau wapsi, ini baru dari IPB, itu supaya semangatnya tidak loyo, keluar dulu berapa hari gitu. Baru dari IPB sudah mau pulang aja, nanti semangatnya itu bukan semangat dakwah, semangat pulang. Nanti itu akan mempengaruhi orang-orang kampungnya, sehingga orang kampungnya inginnya pulang aja. Keluar dulu, kalau sudah timbul semangat dakwah, baru dimusyawarahkan untuk pulang. Pulang itu dengan rasa berat, tandanya lulus itu. Tandanya lulus itu pulang itu berat itu. Kalau pulang kok seneng, belum lulus. Katanya begitu. Kata Maulana Zakaria, alangkah anehnya madrasah cinta, katanya. Siapa yang lulus malah tidak bisa pulang. Jadi dakwah ini madrasah cinta, cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta negeri akhirat. Kalau sudah cinta malah nggak bisa pulang. Seperti orang sekolah di Jakarta, dapat istri di Jakarta, malah nggak bisa pulang.
Kok bisa pulang? Tandanya nggak dapat istri itu. Insya Allah mulai kan. Dah kamu pikir sendiri, yang baru IPB itu mau lulus apa tidak ya terserah kamu. 33, 44 diulang yang kita sampaikan tadi. 33, 44 diulang.